Di antara konsekuensi tauhid kepada Allah Jalla wa Ala adalah selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Dan berburuk sangka kepada Allah Jalla wa Ala ini merupakan sesuatu yang dapat mencacati tauhid seorang hamba, bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, dan merupakan perangainya orang-orang jahiliyah di masa dahulu, sebagaimana yang telah kita lewati pada ayat 154 dari surat Ali Imran yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Qala walau fattashta man fattashta ra'aita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadri wa malamatan lahu. Kalau engkau mampu meng-cross check manusia, maka kamu akan mendapatkan mayoritas manusia itu di dalam hatinya ada sikap ta'annud, melawan takdir Allah, protes terhadap takdir Allah, mencela takdir Allah. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Kebanyakan mereka akan memprotes takdir Allah dan akan berkomentar semestinya yang terjadi demikian, mestinya demikian, tidak demikian. Mestinya mereka mengucapkan Masya Allah atau Qaddarallah wa ma sya'a fa'al. Bukan justru protes dan komentar terhadap takdir Allah Jalla wa Ala. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini kondisi mayoritas manusia. Kalau kamu mampu meng-cross check mereka, kamu akan dapatkan mereka seperti itu. Fa mustaqillun wa mustakthir. Ya, sedikit ataupun banyak. Kemudian yang terakhir kata Imam Ibnu Qayyim, wa fattish nafsak. Dan coba kamu cross check hatimu. Hal anta salim, apakah engkau selamat dari sifat yang buruk seperti ini? Suka buruk sangka kepada Allah, suka buruk sangka terhadap takdir Allah, suka ingkar terhadap hikmah di balik ketetapan Allah, dan suka pesimis dari rahman Allah. Nah, qala, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sebuah syair yang sangat indah. Kata beliau, fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Jika engkau selamat dari perangai buruk ini, maka sungguh engkau telah selamat dari musibah yang sangat besar. Tetapi kalau tidak, maka aku tidak akan optimis. Aku tidak optimis, aku tidak bisa berharap engkau akan selamat dari neraka Allah Jalla wa Ala. Karena dosa itu jangan dikira hanya sebatas di lisan, di tangan, di mata, di kaki. Lah, dosa hati tidak kalah bahaya dari dosa anggota badan. Bahkan secara umum dosa hati itu lebih besar daripada dosa anggota tubuh. Karena tidaklah anggota tubuh itu bermaksiat melainkan karena hati yang telah sakit, yang telah mati. Ya. Sebagai contoh ini, pesimis dari rahmat Allah. Nah, kadang ketika dia sedang naik pesawat, ya dia lihat ya pilot udah teriak-teriak, ya pesawat udah mengeluarkan asap, udah nungging, dia mulai berburuk sangka kepada Allah. Ini pasti mati, pasti mati. Ya kalau mati ini pasti adab. Yang dia ingat cuma Allah maha adab. Dia tidak ingat janji-janji Allah. Mestinya di kondisi yang seperti itu dia mengingat, ya Allah, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang, ya Allah. Sungguh kalau bukan karena Engkau maha penyayang, maha pengasih, aku tidak akan mampu memohon ampunan kepadamu. Ya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Mestinya demikian. Bukan justru pesimis dari rahmat Allah dan buruk sangka kepada Allah. Ya. Atau ketika ditimpa suatu musibah, kenapa ya terjadi seperti ini? Kenapa anak saya terlalu cepat diambil oleh Allah? Kenapa Allah tidak memberikan aku kesempatan merawatnya terlebih dahulu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Mengingkari hikmah Allah Jalla wa'ala di balik ketetapannya. Atau ketika dia sedang berada di dalam kegentingan, ya, dia pesimis dari rahmat Allah. Itu, dan dia mati di atas itu, sungguh dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan tentang su'ul khatimah dan husnul khatimah itu, ya, sejatinya ada pada kondisi hati seseorang. Ketika beliau menerangkan tentang su'ul khatimah, kata beliau, lidasi satin fi qalbi. Dia mati su'ul khatimah karena bisikan buruk, keinginan buruk yang ada di hatinya. Jangan kita berkata, ya, dia mati dalam zina, tapi mungkin hatinya sedang bersih saat itu. Cuma ya, mungkin anggota tubuhnya yang berzina. Ini kaidah syaitan dari kalangan liberal ini. Ya.
lidasisatin fi qalbi. Mati su'ul khatimah itu karena ada niat buruk, bisikan buruk di hatinya. Nah, oleh karenanya Nabi SAW menyatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza salaha al jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik dengan tauhid, baik dengan sunnah, baik dengan cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, optimis kepada Allah, maka akan baik pula anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya salat, puasa, haji, umrah, zakat, berzikir kepada Allah. Nah, wa idza fasadat, tetapi jika hatinya itu buruk, berisikan syirik, pesimis dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah, mengingkari hikmah Allah dari ketetapan dan perbuatannya, berisikan hasad, dengki, sombong, ujub, fasadal jasadu kulluh, maka amalan anggota tubuhnya, amalan eksternalnya pun akan rusak. Dia akan melakukan syirik dengan anggota tubuhnya, akan melakukan bid'ah dengan anggota tubuhnya, dan akan melakukan maksiat dengan anggota tubuhnya. Ala huyal qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Nah, maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim ini luar biasa. Saya bacakan kesimpulan dari ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim di atas yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tadi telah saya bacakan teks Arabnya dan terjemahannya. Berikut ini akan saya bacakan kesimpulan yang ditarik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim yang luar biasa di atas tadi. Kata beliau, khulasatu ma dzakara Ibn al-Qayyim fi tafsir dhanni su'i thalathatu umur. Kesimpulan ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim di atas dalam menerangkan sangkaan buruk kepada Allah ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang bisa diambil dari ucapan beliau di atas ketika beliau menerangkan sangkaan buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, di antara bentuk sangkaan buruk kepada Allah adalah an yadhunna anna Allah yudilul batil 'ala al-haqqi idalatan mustaqirratan yadmahillu ma'aha al-haqq. Dia menyangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan, kesyirikan di atas tauhid, bid'ah di atas sunnah, kemaksiatan di atas ibadah, idalatan mustaqirrah, dengan kemenangan yang terus menerus, yadmahillu ma'aha al-haqq, sehingga kebenaran akan terbenam dan tidak ada wujudnya lagi. Fahadha huwa dhannul musyrikin wal munafiqin fi suratil Fath. Inilah sangkaan kaum musyrikin dan orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath dengan firman-Nya, bal dhanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Adh-dhannina billah, dhanna su, yang berprasangka buruk kepada Allah. Bal dhanantum, kalian mengira bahwa Rasul dan orang-orang yang beriman tidak akan kembali lagi ke keluarga mereka. Ketika Nabi dan para sahabat berangkat ke Uhud, kaum munafikin yang sudah mundur, sepertiga ya mujahidin mundur. Sebagiannya orang-orang munafik, yang sebagian yang lain karena terprovokasi dengan orang-orang munafik. Mereka bilang, mereka bakal mati konyol tuh, bakal mati konyol itu. Subhanallah. Maka kapan sangkaan yang seperti ini ada di dalam hati kita, maka nasihat Imam Ibn Qayyim tadi hendaknya segera taubat dan beristighfar kepada Allah, karena kita terlalu berburuk sangka kepada Allah. Kapan kita pernah menyangka bahwa tauhid tidak akan pernah menang? Iya. Syirik akan menang selama-lamanya, bid'ah akan menang selama-lamanya, bahwa sunnah tidak akan pernah mungkin menang. Sungguh kalau kita mati di atas sangkaan itu, kita mati su'ul khatimah, karena kita telah berburuk sangka kepada Allah. Kalau kita sudah sadar, maka kata Imam Ibn Qayyim, wal yatub wa yastaghfirillah ala dhannihi su billah. Hendaknya dia segera bertobat dan memohon ampunan kepada Allah karena telah berburuk sangka kepada Allah. Kesimpulan yang kedua dari ucapan al-Imam Ibn Qayyim di atas adalah ayyunkir ayyakuna ma jara biqada'illahi wa qadarih. Dia dikatakan telah berburuk sangka kepada Allah tatkala dia ingkar, dia tidak yakin
bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketetapan dan takdir Allah. Nabi kalah dalam medan perang Uhud dan Hunain itu dengan takdir Allah. Ya. Kita mati dibunuh maupun mati sakit karena Covid, karena demam atau yang lainnya, semua dengan takdir Allah. Telah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Si fulan mati hari ini, si fulan hidup hari ini, si fulan kaya, si fulan miskin, ya. Hari ini dipersekusi, besoknya dipersekusi lagi dan seterusnya. Itu semuanya dan takdir Allah. Bukan karena manusia dan makhluk sudah hebat dan melawan takdir Allah, bukan. Itu karena Allah telah berkehendak, telah mengizinkannya dan telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Barang siapa yang mengingkari itu sebagai takdir Allah dan ketetapannya, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah. Li'annahu yatadhamman an yakuna fi mulki subhanahu ma la yurid. Karena konsekuensi kandungan sangkaan yang seperti itu, berarti dia mengira ada yang mampu melawan kehendak Allah dalam kekuasaan ini. Allah maunya ini, rupanya terjadi tidak demikian. Berarti apa? Ada selain Allah yang ikut mengatur alam semesta ini. Itu kandungan dari sangkaan yang demikian. Ma'anna kullama yakunu fi mulki fahuwa biiradati. Padahal segala sesuatu yang terjadi dalam kekuasaan Allah itu dengan keinginannya. Tiada yang bisa lepas dari kehendak Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, an yunkira an yakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqu alaihi alhamd. Dia mengingkari, tidak beriman, dia tidak yakin bahwa takdir Allah itu penuh dengan hikmah, segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan telah ditetapkan oleh Allah. Ahli tauhid terkadang dikalahkan di sebagian waktu, ya, seperti di perang Uhud, di perang Hunain. Sebagian mereka ada yang dibunuh mati, bahkan seperti Sumayyah ditombak kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal. Sebagian mereka ada yang dibakar, sebagian mereka yang ditendang-tendang, diludah, ditampar-tampar, ya. Sebagian mereka ada yang telanjangi bulat kemudian dilempar ke dalam api, yaitu Nabi Ibrahim. Sebagian mereka diuji oleh Allah dengan penyakit yang luar biasa seperti Nabi Ayub. Kudis terparah dalam sepanjang sejarah Kudis, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Selama 8 tahun, dalam sebagian riwayat menyebutkan 12 tahun, sebagian riwayat menyebutkan ada yang lebih dari itu. Atau ujian yang lainnya. Kalau dia tidak yakin bahwa itu semuanya ada hikmah di baliknya, Allah tetapkan itu sebagai takdirnya, dan itu terjadi karena takdir Allah sebagai ketetapan dari Allah yang penuh hikmah, yang Allah layak dipuji atasnya. Kalau dia tidak yakin itu, dia ingkar itu, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, coba lihat Nabi Ayub dalam kondisi yang seperti itu. Kudis terparah jamaah, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kudis yang membuat seluruh manusia meninggalkan beliau, menjauhi beliau dan mengasingkan beliau. Tiada yang mau bertahan membantu beliau, memberikan makanan kepada beliau kecuali 3 orang. 1 istrinya, 2 lagi kerabatnya. Selain mereka semua meninggalkan beliau, semua menjauhi beliau. Apa yang beliau katakan kepada Allah dalam kondisi yang seperti itu? Mungkin kalau kita, ya Allah, dosa apa yang hamba lakukan sehingga hamba mendapat derita seperti ini? Padahal emang dosanya banyak. Tanya lagi, dosa apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ini pendosa jemaah. Maukah baik dia dipanggil ustadz, syekh, ulama, bukan ulama, semua kita pendosa. Hanya saja Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan kembali memperbaharui istighfar kita kepadanya. Kata Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran, walau yu'akhidullah an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha dabah. Kalau Allah mau langsung mengambil manusia ini karena dosa yang mereka lakukan, maka tiada satupun yang tersisa dari hewan-hewan yang melata di muka bumi ini. Kalau Allah mau ambil semuanya udah mati, nggak ada lagi manusia di dunia ini, semuanya dimatikan oleh Allah. Kalau Allah mau ambil mereka setiap kali mereka melakukan dosa, nggak ada yang layak hidup di dunia ini. Tetapi karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, Allah masih memberi undur-undur azabnya. Allah masih mengingatkan mereka dengan musibah ini, musibah itu, dan Allah masih mau mengampuni dosa-dosa mereka dan mau menerima taubat mereka.
Nabi Ayub dalam kondisi yang seperti itu, tahukah apa yang beliau katakan kepada Allah? Rabbi masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah disentuh oleh athur, kemudaratan, dan engkau adalah maha penyayang. Ya, dan engkau adalah maha penyayang. Padahal beliau sedang diuji dengan penyakit yang luar biasa, kudis dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kudis yang membuat seluruh manusia menjauhi beliau. Yang tersisa hanya 3 orang, 1 istrinya, 2 lagi kerabatnya. Lah sebagian kita baru diuji dengan jerawat aja. Sebagian wanita saking lebay baru 2 biji jerawat di wajahnya udah buat status, ya Allah galau besar sekali musibah ini, ya Allah, ya Allah, ya. Nggak berani keluar rumah. Bagaimana kalau dia diuji dengan kudis seperti kudis yang menimpa Nabi Ayub? Belasan tahun lamanya, bukan cuma sebulan, 2 bulan. Belasan tahun lamanya. Tetapi beliau masih tetap memuji Allah, wa anta arhamur rahimin. Kenapa? Karena hati-hati mereka, para nabi dan para rasul, adalah hati-hati yang bersih dan suci dari sangkaan buruk kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang optimis kepada Allah, orang-orang yang yakin terhadap pertolongan Allah. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa Allah arhamur rahimin, bahwa Allah maha penyayang, maha pengampun, maha penolong, tidak akan mengabaikan hamba-hambanya yang beriman dan bertauhid. Nah,